Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kuliah perdana kita dengan bersama membaca berdoa. Berdoa mulai. Amin. Semoga dilancarkan dan membawa manfaat, mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk Anda dan untuk institusi atau perusahaan nanti yang Anda mungkin akan bergelut di dalamnya. Seperti nama mata kuliah kita yaitu Enterprise Resource Planning ya. Dari nama mata kuliahnya sebenarnya kita sudah bisa menggambarkan apakah maksud dan tujuan dari mata kuliah kita. Enterprise Resource Planning atau perencanaan sumber daya perusahaan. Perencanaan sumber daya perusahaan. Kita tahu sumber daya perusahaan itu sangat banyak aja, atau departemen-departemennya juga sangat banyak. Atau kalau yang kita pelajari di dalam teknik industri ada 5M: man, money, method, market, kemudian manajemen dan lain sebagainya ya. Jadi semua yang komponen-komponen sumber daya perusahaan, dari pekerjaannya atau manusianya, money-nya, keuangannya, kemudian mesin atau proses produksinya, kemudian manajemen, kemudian market, pasar, semuanya bagaimana kita rencanakan, kita rancang agar menghasilkan profit yang maksimal terus, karena perusahaan dalam hal ini itu pasti tujuan akhirnya adalah mendapatkan keuntungan. Bagaimana memanfaatkan, mengoptimalkan kinerja dari komponen-komponen perusahaan itu, sumber daya perusahaan itu agar lebih maksimal. Nah, sumber daya perusahaan tersebut itu terdistribusi di berbagai macam departemen, sehingga sama juga bahwa ketika kita membahas tentang perencanaan sumber daya perusahaan, maka tidak lepas dari merencanakan perencanaan terhadap departemen-departemen yang ada di dalam perusahaan. Mulai dari awal misalnya departemen penjualan, departemen produksi, departemen pemasaran, sumber daya manusia, akuntansi maupun keuangan, itu direncanakan agar bisa optimal, bisa maksimal untuk mendapatkan tujuan akhir dari perusahaan, yaitu keuntungan. Nah, mata kuliah kita Enterprise Resource Planning ini berisi wawasan mengenai konsep-konsep integrasi. Sehingga sebenarnya mata kuliah kita itu lebih sering disebut sebagai atau ERP itu lebih sering disebut sebagai sistem terintegrasi. Nah, agar maksimal maka semua komponen perusahaan, baik money, method dan sebagainya itu tadi, yang ada di berbagai macam departemen atau divisi, penjualan, produksi, sumber daya manusia dan sebagainya, itu kemudian diintegrasikan sehingga ketika perusahaan ingin membutuhkan data atau informasi yang terkait, maka akan cepat dan akan cepat pula dalam mengambil keputusan. Mata kuliah ini mengandung wawasan mengenai konsep-konsep integrasi sumber daya perusahaan dalam sebuah sistem tunggal, atau kita sebut tadi adalah sistem terintegrasi. ERP disebut juga sebagai sistem informasi terintegrasi. Nah, integrasi dalam hal ini adalah integrasi pengelolaan sumber daya perusahaan, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan efisiensi yang tinggi dan memudahkan proses pengambilan keputusan. Jika semua sumber daya tadi sudah terikat, tersatukan menjadi satu kesatuan, maka perubahan di satu data akan mengakibatkan langsung diterima di bagian yang lain. Dengan kecepatan itulah maka kemudian mendapatkan efisiensi yang tinggi. Nah, ketika cepat mendapatkan informasi dari balai atau perusahaan atau departemen lain atau sumber daya lain, maka lebih cepat pula perusahaan untuk mengambil keputusan. Karena tentu saja di dalam perusahaan itu, karena dunia bisnis itu adalah kompetisi, sehingga siapa yang paling cepat mengambil keputusan dia akan memenangkan persaingan atau disebut dengan keunggulan kompetitif. Nah, ERP adalah proses integrasi yang dilakukan dengan sistem tunggal dengan berbasis komputer. Kenapa komputer ya?
Karena komputer inilah yang nanti akan melakukan pengolahan data, melakukan pengolahan informasi, menyatukan semua sumber daya yang ada dalam perusahaan itu dalam sebuah jaringan, baik mungkin nanti jaringan internet atau jaringan LAN atau jaringan WAN dan lain sebagainya, dan bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, ini akan sangat mengefektifkan kinerja dari sebuah departemen atau perusahaan gitu. Nah, ERP ini kemudian ketika nanti sudah terhubung dengan jaringan, sehingga semua sumber daya nanti kemudian akan memberikan datanya ke satu server tunggal atau database tunggal, maka kemudian ketika database ini akan diakses oleh departemen atau sumber daya yang lain, maka dia akan langsung menerima updatean terbaru. Nah, karena updatean yang terbaru dan cepat langsung bisa diterima, maka kemudian kembali perusahaan akan lebih cepat untuk mendapatkan informasi yang valid dan mengambil keputusan. Nah, ERP ini diwujudkan dalam sebuah perangkat lunak atau software dengan dukungan sistem basis data relasional yang handal. Nah, software terintegrasi atau software ERP yang paling terkenal saat ini SAP ya. SAP ini berbayar. Dulu waktu kita di Coca-Cola Semarang itu saya pernah bertanya di sana apakah di perusahaan ini sudah menggunakan sistem ini. Sudah, tapi baru bagian manufaktur, dan itu sudah menghabiskan kurang lebih 3 miliar untuk instalasinya dan pelatihan praktisnya sekitar 120 juta. Itu memang mahal sekali, karena yang diintegrasikan adalah seluruh komponen dalam perusahaan sampai ke lini yang paling kecil, yaitu lini pekerja. Tapi jangan khawatir bahwa tetap di sini tetap ada yang mengembangkan berbasis open source atau gratis, yaitu pakai Odoo, dan ini tidak kalah handalnya dengan SAP tadi. Nah, nanti kita akan prakteknya dengan menggunakan Odoo ini. Nah, ini sudah terkenal juga. Berbasis komputer ya, ERP itu berbasis komputer. Kemudian di sana ada aspek-aspek teknologi ERP, modul-modul ERP. Modul yang dimaksudnya adalah bagian-bagian ERP yang nanti akan diterapkan, maka apa bagian produksinya, sales and marketingnya, kontennya, sumber daya human resource-nya dan lain sebagainya. Karena bisa dipasang parsial ya, misalkan hanya di bagian manufacturing saja, atau yang mau di ERP kan dulu yang bagian SDM-nya saja, atau di bagian kontennya saja bisa ya, karena sehingga ERP ini bisa diinstal atau dipasang secara bertahap. Kemudian implementasi dan pembenahan ERP, analisis kelayakan dan evaluasi sistem ERP serta software ERP. Kompetensi umum dari mata uang ERP kita adalah nanti Anda atau mahasiswa memahami keterkaitan komponen sebuah sistem perubahan yang terintegrasi, komponen sebuah sistem perusahaan yang terintegrasi, artinya divisi-divisi atau departemen perusahaan yang bisa diintegrasikan, yaitu meliputi bagian produksi, kemudian pemasaran, departemen keuangan, departemen inventory, dan departemen sumber daya manusia, serta memahami arti penting implementasi ERP untuk mengintegrasikan keseluruhan komponen tersebut untuk mencapai efisiensi di perusahaan. Bagaimana ERP ini kemudian mengupayakan atau menghasilkan efisiensi di perusahaan dari hasil pengintegrasian dari seluruh komponen yang ada di perusahaan. Contoh ringkasnya seperti ini: ketika perusahaan itu mendapatkan pemesanan, maka pemesanannya kemudian akan langsung diterima di bagian persediaan untuk melihat ketersediaan bahan baku, kemudian langsung terdistribusi di bagian produksi tentang permasinan dan tenaga kerjanya, serta bagian keuangan untuk masalah penggajian dan pembayaran dan lain sebagainya. Kompetensi khusus yang akan kita tuju dengan mata kuliah adalah yang utama memahami bagian-bagian sistem terintegrasi dan ruang lingkup perancangan sistem terintegrasi berdasarkan konsep ERP ya, bagian-bagian sistem terintegrasi dan ruang lingkup perencanaan sistem terintegrasi.
Kemudian yang kedua, memahami proses bisnis, artinya bagaimana perjalanan informasi perusahaan mulai dari pengadaan bahan baku sampai ke marketing atau pemasaran, serta peran rantai pasok pada sebuah perusahaan terintegrasi. Yang ketiga, memahami modul-modul pada sistem ERP dan memahami fungsi dan keterkaitan antar modul ERP. Tadi ada modul keuangan, modul produksi, modul accounting, modul sumber daya manusia dan lain sebagainya, bagaimana fungsi keterkaitan. Kemudian kompetensi khusus berikutnya adalah memahami strategi dalam pemilihan sistem paket ERP. Bagaimana, mana yang akan kita install dulu, mana yang akan kita pakai dulu, apakah modul keuangan dan lain sebagainya. Memahami langkah-langkah implementasi sistem ERP. Yang kelima, langkah-langkah implementasi ERP, apa yang harus kita lakukan, tahapan-tahapan seperti apa, bagaimana melakukan migrasi dari sistem lama ke sistem yang baru. Yang keenam, memahami faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi, karena tentu saja sistem ini akan membutuhkan banyak keterlibatan, terutama dukungan dari manajer tingkat atas tentu saja, dan kemampuan pekerja operasional untuk menyerap teknologi terbaru. Memahami faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi dan memahami kesesuaian antara strategi dan jadwal implementasi. Ini lebih kepada migrasi dan penyesuaian kompatibilitas kemampuan untuk menyerap teknologi terbaru. Kemudian yang ketujuh, memahami perlunya evaluasi terhadap implementasi sistem ERP serta aspek-aspek yang diperhatikan dan pemeliharaan sistem ERP. Tentu saja karena ini terkait dengan banyak komponen, baik di perangkat kerasnya atau perangkat lunaknya. Seperti kita ketahui bahwa sistem informasi ini adalah ERP ini adalah salah satu jenis dari sistem informasi, ya, salah satu dari jenis sistem informasi. Nah, sedangkan sistem informasi sendiri itu ada 5 komponen utama, yaitu hardware, software, kemudian user, database, jaringan, ya, minimal itu, ya. Hardware, software, user, database, jaringan, dan ya itu. Nah, ini perlu untuk dipelihara, ini untuk diperhatikan, ini untuk dijaga agar ERP nanti akan tetap berjalan, berfungsi sesuai dengan keinginan. Hardware, software, user, database, dan jaringan, ya. Kemudian kompetensi khusus berikutnya adalah yang ke-8, memahami konsep perhitungan estimasi biaya dalam implementasi sistem ERP. Yang 9, memahami manfaat yang dapat diperoleh dari implementasi sebuah sistem ERP pada sebuah perusahaan. Manfaatnya banyak sekali, tentu saja karena memang biayanya juga mahal. Mengetahui jenis perangkat lunak ERP baik yang komersial, misalkan SAP, contohnya nanti di slide berikutnya, di materi berikutnya itu nanti akan kita pakai slide aslinya, bukunya milik Concept ERP Alan Monk, ya. Kemudian mau itu menggunakan contohnya pakai SAP maupun yang open source, nanti prakteknya kita pakai yang open source dengan Odoo tadi, sehingga Anda tahu tampilan yang berbayar SAP seperti apa dan tampilan yang open source atau Odoo seperti apa, ya. Untuk strategi pembelajaran kita nanti kita pakai e-learning Spada, ya. Semua tugas, penilaian, presensi itu semuanya ada di Spada. Kemudian ini untuk referensinya, Anda bisa baca beberapa buku-buku ini. Misalnya di Vanto, ini Enterprise Resource Planning, menggunakan teknologi informasi, penerbit informatika Bandung, bisa pakai ini, ya. Portugal Victor Operational Science, atau pakai ini lebih making. Tapi nanti yang khusus untuk kita, yang nanti kita pakai, kita berikan juga adalah yang ini nih, yaitu konsep in Enterprise Resource Planning karannya Alan Monk. Oke, mungkin itu nanti kita lanjutkan di materi berikutnya. Ini untuk pengantar dulu agar Anda punya gambaran mata kuliah kita itu arahnya kemana, seperti apa, tujuannya apa, gitu ya.
Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.